Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peternak cerdas milenial menyapa kembali. Pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas tentang biosecurity. Biosecurity bagi para peternak itu merupakan kata-kata yang mungkin sering kita dengar, sering kita baca, dan mungkin di antara kita semua ini ada yang belum paham tentang biosecurity. Biosecurity itu sendiri adalah terdiri dari dua kata, yaitu bio yang artinya kehidupan dan security itu sendiri adalah perlindungan. Jadi kalau kita gabungkan secara bahasa, biosecurity adalah perlindungan kehidupan. Tetapi di dalam lebih spesifik lagi, di dalam kita beternak ayam, maka biosecurity ini bisa kita artikan sebagai bentuk perlindungan kita terhadap hewan ternak atau ayam ini dari kuman penyakit, bakteri, dan virus yang akan menyebabkan terjadinya atau penularannya penyakit terhadap hewan ternak yang kita miliki. Oleh karena itu, biosecurity ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan sangat perlu untuk kita lakukan sebagai seorang peternak. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng. Nah, lebih spesifik, dalam video kali ini kita akan membahas tentang biosecurity pada air. Karena kita ketahui bahwa air dalam kehidupan kita merupakan sumber kehidupan. Jadi di dalam kandang atau di dalam kita beternak, air andilnya itu hampir 70%. Bisa kita bayangkan bukan? Kalau seandainya 70% ini bermasalah, maka gagallah sebuah usaha kita. Nah, dalam video ini kenapa air jadi sorotan kami? Karena rata-rata peternak kita hampir 80%-nya menganggap air itu sekedar jernih sudah bersih. Belum tentu teman-teman. Tetapi air yang kita berikan kepada ayam itu harus diproses dengan sesuatu yang benar. Atau kita runtut, bahkan kita kontrol beberapa kali sebulan atau beberapa waktu, karena itu menentukan keberhasilan dari sebuah peternakan. Jadi kenapa kita bersihkan padahal kita ketahui bahwa itu air sumbernya dari sumur, misalnya kita ketahui jelas-jelas bahwa air itu jernih, tetapi di dalam perjalanannya atau irigasinya, ya, salurannya yang kita pakai terus-menerus dan bercampur dengan hal-hal yang lain atau seperti vitamin, antibiotik yang sering kita berikan kepada ayam, ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas air yang akan kita berikan kepada ayam tersebut. Maka dari itu, setelah kita mengontrol atau mengetahui tentang bagaimana kualitas air ini, perlu kita ketahui istilah flashing. Jadi flashing itu adalah teman-teman, bahwa flashing itu cara kita membersihkan saluran irigasi yang ada pada kandang. Dalam hal ini termasuk tong penyimpanan air, kemudian pipa saluran ke tempat drinker air minum ayam, dan yang terakhir adalah nipple atau tempat minum otomatis jika tempat minumnya pada ayam broiler. Nah, ini merupakan sesuatu yang perlu kita jaga dan perlu kita rawat. Nah, yang jadi pertanyaan pada video kita kali ini adalah bagaimana cara kita merawat dan membersihkannya. Nah, bagi teman-teman semua yang mungkin pemula tetapi belum tahu apa dan bagaimana, apakah ada cara, apakah ada alat, apakah ada bahan yang akan kita gunakan untuk membersihkan itu, ada teman-teman. Di sini kami memberikan solusi kepada Anda semua. Karena sekarang kita tidak perlu bingung, sekarang tinggal menonton di channelnya Peternak Cerdas Milenial, Anda akan mendapatkan solusi tentang itu. Di sini kami menawarkan dua buah produk, ya. Mohon maaf, di sini bukan promosi produk, tetapi ini kami memberikan saran atau memberikan rekomendasi kepada teman-teman peternak semua untuk melakukan flashing itu dengan menggunakan bahan di antara kedua yang saya pegang saat ini. Oke, kita masuk pada bahan yang pertama, yang mungkin sudah sering didengar oleh teman-teman semua. Ini adalah klorin. Jadi klorin ini merupakan salah satu bahan yang bisa kita gunakan untuk proses flashing. Nah, teknis penggunaannya, ya, teknis penggunaannya itu cukup mudah. Itu tinggal direndam saja ke tong
penampungan air minum ayam kita, nanti dengan sendirinya film-film atau lendir-lendir yang ada pada saluran irigasi atau pipa sampai dengan nipelnya, sampai dengan TMO-nya itu akan rontok dengan sendirinya. Dan perlu kita ketahui dan perlu saya sarankan kepada teman-teman semua supaya melakukan program klorin itu rutin, ya. Setidaknya dalam 1 bulan itu 2 kali atau seminggu sekali bila perlu, bahkan kalau seandainya memungkinkan setiap hari. Jadi ini tidak ada efek samping dan tidak ada hal yang perlu kita resahkan gitu. Nah, kemudian bahan yang kedua itu ada cairan hampir 11-12 kandungannya, itu namanya Ditaqwa, produk dari Sadita. Di sini akan memberikan membantu teman-teman semua untuk melakukan flashing dengan cara yang mudah karena ini bentuknya cairan. Jadi ini takarannya per 1 tutup botolnya itu untuk kebutuhan 1000 liter air. Jadi cukup ampuh dan cukup murah jika dibandingkan dengan apa yang akan kita targetkan, apa yang akan kita bersihkan, dan apa yang kita berikan manfaatnya kepada ayam atau ternak kita. Nah, saya rasa itu teman-teman. Jadi jangan disepelekan. Sekali lagi saya ulangi bahwa 70% dari kehidupan ayam kita atau peternakan atau ternak kita di dalam kandang itu merupakan air. Jadi air harus kita jaga, harus kita rawat, dan harus kita kontrol, ya. Terima kasih. Semoga video kita kali ini dapat bermanfaat kepada teman-teman semua. Dan sekali lagi tetap kami ingatkan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang sudah menonton video kami, silahkan klik tombol subscribe bagi yang belum, dan nyalakan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan pada video-video kami berikutnya, dan berikan komentar Anda kepada kami agar kami tahu di mana letak kekurangan dan apa yang akan kami sajikan kepada teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.